Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. 2 moments later. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi, peran waktu, dan karakter dalam strategi negosiasi. Oke, sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Kita membahas bagaimana waktu dapat menjadi keunggulan dalam negosiasi. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah memahami peran waktu sebagai sumber kekuatan, memanfaatkannya untuk meningkatkan posisi tawar, dan mengendalikan proses negosiasi. Selain itu, kita juga belajar mengelola resiko, memahami konsep toolbox, dan menerapkan perencanaan berbasis waktu agar negosiasi lebih efektif. Oke, di dalam slide ini akan dijelaskan tentang pengertian dan filosofi waktu di dalam negosiasi. Nah, di dalam negosiasi, waktu itu bisa kita ibaratkan sebagai oksigen. Apabila waktunya masih ada, ya negosiasi juga akan berjalan. Tapi kalau waktunya habis, negosiasi juga akan selesai. Nah, waktu ini penting ya, karena sifatnya terbatas. Tidak bisa diulang dan juga tidak bisa dikembalikan. Beda nih, kalau kita lagi main PS misal, ataupun rental warnet. Nah, ketika waktunya habis, kita masih bisa bilang, "Bang, nambah sejam bang," gitu kan. Nah, di situ artinya waktu itu masih bisa tambah. Tapi berbeda dengan negosiasi. Nah, makanya siapa yang bisa mengelola waktu dengan baik, maka dia akan punya keuntungan lebih di dalam negosiasi. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana waktu bisa menjadi salah satu sumber kekuasaan dalam proses negosiasi. Nah, dalam sebuah negosiasi, biasanya pihak yang paling tidak tertekan oleh waktu itu justru memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan keputusan. Nah, masuk ke poin utamanya, yaitu indifference. Faktor pertama yang mempengaruhi kekuatan waktu dalam negosiasi adalah sikap tidak terburu-buru atau yang disebut dengan indifference. Artinya, pihak yang tidak memiliki tekanan waktu itu biasanya bisa berpikir lebih tenang dan menentukan strategi dengan lebih baik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang itu lagi ingin menjual motor. Nah, karena tidak sedang membutuhkan uang cepat, biasanya dia itu bisa mempertahankan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sedang membutuhkan uang mendesak atau bisa disebut itu BU. Lucu sekali, air mataku sampai keluar. Masuk ke poin keduanya, yaitu deadline. Faktor berikutnya adalah deadline. Deadline ini biasanya dapat menciptakan tekanan psikologis dalam proses negosiasi. Contoh nyatanya itu misalnya kita ketika melihat promo flash sale di aplikasi belanja online yang hanya berlaku beberapa jam saja. Tanpa disadari, kita jadi lebih cepat mengambil keputusan karena takut kehabisan kesempatan. Nah, lanjut ke poin ketiga. Di poin ketiga ini ada informasi deadline dari pihak lain. Selain itu, mengetahui deadline pihak lain juga bisa menjadi keuntungan strategis dalam negosiasi. Contoh nyatanya itu misalnya kita mengetahui nih bahwa seseorang sales harus mencapai target penjualan di akhir bulan. Nah, informasi tersebut bisa kita manfaatkan untuk melakukan negosiasi harga dengan lebih percaya diri. Penjelasan tadi kita bisa memahami bahwa waktu itu bukan hanya sekedar durasi, tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dalam proses negosiasi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dua persepsi waktu dalam negosiasi yang dikenal sebagai konsep two clocks. Nah, dalam setiap proses negosiasi ini sebenarnya terdapat dua persepsi waktu yang berjalan secara bersamaan. Yang pertama adalah waktu dari pihak kita sendiri, dan yang kedua adalah waktu dari pihak lawan negosiasi. Jadi, kedua pihak ini biasanya memiliki deadline yang berbeda, sehingga tekanan waktu yang dirasakan juga tidak sama. Contohnya itu kayak misalnya seorang sales ini memiliki target bulanan yang harus segera tercapai. Sementara itu, pelanggan ini belum memiliki kebutuhan mendesak untuk membeli produk tersebut. Nah, oleh karena itu, strategi yang penting dalam negosiasi adalah memahami deadline yang dimiliki oleh pihak lain. Misalnya itu, seorang klien membutuhkan jasa event organizer untuk acara yang dilaksanakan minggu depan. Karena waktunya sudah dekat, biasanya klien ini akan lebih cepat menyetujui harga yang ditawarkan. Nah, selain memahami deadline pihak lain, kita juga perlu menentukan waktu yang tepat untuk melakukan negosiasi agar posisi kita ini menjadi lebih kuat. Contohnya itu saat kita membeli tiket konser atau tiket mudik. Ketika waktu keberangkatan sudah dekat dan tiket hampir habis, biasanya itu kita akan lebih cepat ngejar dan mengambil keputusan tanpa banyak pertimbangan harga. Nah, jadi melalui konsep two clocks ini, kita dapat memahami bahwa perbedaan tekanan waktu antara kedua pihak dapat mempengaruhi strategi dan hasil negosiasi yang dilakukan. Nah, dari contoh tadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya waktu ini bisa menjadi faktor yang sangat menentukan dalam negosiasi. Oke, di saat ini saya akan membahas tadi kasus dari Trelocom. Jadi, Trelocom adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, mereka membuat kontrak jangka panjang dengan klien untuk menyediakan sistem otomatisasi dan layanan dukungan. Nah, masalahnya dalam kontrak yang dibuat tersebut tidak ada klausul yang jelas terkait perlindungan risiko, terutama risiko teknis dan operasional dalam jangka panjang. Nah, masalah itu mulai muncul ketika di bulan 9 ke depan, ketika ada pembaruan perangkat lunak yang justru menyebabkan kegagalan total sistem. Akibatnya, Trelocom harus menanggung kerugian yang besar, yaitu membayar kompensasi sebesar 750 euro dan biaya hukum 7.000 euro. Selain itu, reputasi perusahaan juga menurun. Mereka kehilangan peluang kontrak di masa depan. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa risiko terutama yang berkaitan dengan waktu harus sudah dipikirkan sejak tahap negosiasi kontrak. Nah, jadi kontraknya seharusnya pas kita buat kontrak seharusnya mencantumkan klausul perlindungan seperti pembatasan tanggung jawab, review clause, dan break clause agar perusahaan lebih siap menghadapi ketidakpastian di masa depan. Oke, next kita menjelaskan hubungan antara waktu, risiko, dan fleksibilitas dalam kontrak. Nah, intinya semakin lama durasi kontrak, maka semakin besar juga risiko perubahan yang bisa terjadi di masa depan. Nah, ada 4 aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, pembayaran. Waktu pembayaran sangat mempengaruhi risiko. Pembayaran di muka lebih aman bagi penjual, sedangkan pembayaran bertahap lebih aman bagi pembeli. Kedua, pengiriman. Ketepatan waktu pengiriman penting untuk memastikan operasional tetap berjalan lancar dan menghindari kerugian akibat keterlambatan. Ketiga adalah harga. Harga bisa berubah seiring waktu, misalnya karena inflasi, kondisi pasar. Jadi, perlu ada kesepakatan yang jelas agar tidak merugikan salah satu pihak. Yang keempat adalah garansi. Durasi garansi menentukan sejauh mana perlindungan bagi pembeli dan tanggung jawab penjual dalam periode tertentu. Nah, intinya dalam membuat kontrak, kita tidak hanya fokus dengan isinya, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor waktu agar risiko bisa dikelola dengan baik. Tuh. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai the 10 negotiation traits atau 10 karakter utama dalam negosiasi. Nah, jadi secara umum, negotiation traits merupakan kumpulan karakter, kepribadian, serta keterampilan interpersonal yang dimiliki seseorang yang berpengaruh terhadap gaya, taktik, dan keberhasilan dalam mencapai kesepakatan. Terdapat 10
ciri utama yang perlu dimiliki oleh seorang negosiator. Yang pertama, itu ada nerve atau keberanian dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ada self-discipline, yaitu kemampuan mengendalikan diri. Yang ketiga, ada tenacity atau ketekunan. Keempat, ada assertiveness, yaitu sikap tegas namun tetap menghargai pihak lain. Yang kelima, ada insting atau intuisi yang terlatih. Selanjutnya, keenam adalah caution atau kehati-hatian dalam bertindak. Ketujuh, ada curiosity, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian kedelapan ada numerical reasoning atau kemampuan berpikir logis terutama dalam angka. Kemudian yang kesembilan ada creativity, yaitu kemampuan berpikir kreatif. Kemudian yang terakhir ada humility, yaitu sikap rendah hati. Adapun fungsi dari negotiation traits ini antara lain membantu negosiator tetap tenang dan percaya diri, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, memahami sudut pandang pihak lain, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, serta meningkatkan efektivitas dalam proses negosiasi. Dengan demikian, semakin baik seseorang mengembangkan karakter-karakter tersebut, maka semakin besar pula peluang keberhasilan dalam negosiasi. Nah, kemudian di poin pertama itu ada nerve atau keberanian. Nerve merupakan salah satu sifat kepribadian utama yang sangat menentukan keberhasilan seorang negosiator. Dalam konteks negosiasi, nerve tidak hanya berarti berani, tetapi juga mencakup ketenangan, kesabaran, serta kemampuan untuk tetap stabil saat berada di bawah tekanan. Seorang negosiator yang memiliki nerve yang baik akan mampu mengontrol emosi, tidak mudah panik, dan tetap fokus dalam menghadapi situasi yang sulit maupun konflik. Selain itu, sifat ini juga membuat seseorang lebih percaya diri terhadap posisi yang dimiliki, sehingga dapat menyampaikan argumen dengan lebih kuat dan meyakinkan. Dengan demikian, nerve menjadi fondasi penting agar proses negosiasi dapat berjalan secara efektif dan tetap terkendali. Baik, selanjutnya adalah self-discipline. Self-discipline dalam negosiasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi, sikap, dan reaksinya saat menghadapi situasi yang menekan. Dalam proses negosiasi, seringkali muncul perbedaan pendapat, tekanan, bahkan provokasi dari pihak lain. Disinilah self-discipline menjadi kunci agar seseorang tidak bertindak secara impulsif atau terbawa emosi. Jika seorang negosiator memiliki self-discipline, akan lebih tenang, berpikir rasional, dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Ia mampu menjaga profesionalisme, tidak mudah terpancing, serta mampu mengambil keputusan secara logis. Dengan begitu, proses negosiasi akan lebih berjalan dengan baik. Dengan begitu, proses negosiasi dapat berjalan lebih efektif karena didasarkan oleh pertimbangan yang matang. Selanjutnya adalah tenacity. Tenacity atau ketekunan adalah sikap kegigihan dalam memperjuangkan tujuan meskipun menghadapi berbagai hambatan. Dalam konteks negosiasi, tenacity tidak mudah menyerah ketika mendapatkan penolakan atau kesulitan, melainkan terus mencari cara untuk mencapai hasil yang diinginkan. Negosiator yang gigih memiliki tekad kuat, konsistensi, serta daya tahan mental untuk terus berusaha. Mereka tidak melihat penolakan sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang untuk mencoba pendekatan baru. Selain itu, mereka juga memperkuat posisinya dengan memahami informasi dan detail secara mendalam, serta argumen yang disampaikan menjadi lebih kuat dan meyakinkan. Dengan adanya tenacity, seorang negosiator akan terus berjuang hingga menemukan solusi terbaik, tanpa kehilangan semangat meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang assertiveness atau sikap tegas dalam negosiasi. Jadi maksudnya adalah kemampuan kita untuk mengendalikan jalannya negosiasi dengan percaya diri, tetap sopan, dan menghargai orang lain. Jadi kita nggak cuma diam atau ikut-ikutan saja, tapi juga berani menyampaikan pendapat dengan jelas. Nah, ciri-ciri orang yang punya sikap asertif itu pertama, berani menyampaikan posisi atau pendapat mereka secara jelas. Kedua, biasanya dia juga bisa mengajukan proposal atau ide terlebih dahulu.
jadi tidak pasif. Ketiga, dia tegas tapi tidak agresif, jadi tetap sopan dan tidak memaksa. Dan yang terakhir, dia fokus pada hasil, bukan sekadar menang argumen saja. Jadi intinya, assertiveness itu penting supaya negosiasi bisa berjalan seimbang dan profesional. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang insting. Jadi insting adalah kemampuan kita untuk mempercayai intuisi atau membaca situasi dalam negosiasi. Jadi misalnya kita bisa memahami bahasa tubuh, nada bicara, atau maksud tersembunyi dari lawan bicara. Dalam negosiasi, insting ini punya beberapa peran penting. Yang pertama, membantu kita menangkap makna di balik kata-kata. Jadi tidak cuma mendengar secara langsung saja. Yang kedua, bisa mendeteksi kalau ada hal yang terasa tidak wajar atau mencurigakan. Yang ketiga, membantu kita menghindari kesepakatan yang bisa merugikan. Jadi, insting ini sangat penting banget karena tidak semua hal dalam negosiasi itu disampaikan secara jelas. Kadang kita harus merasakan situasinya juga. Oke, di poin ke-6 itu ada caution, atau bisa kita bilang adalah sikap waspada dan tidak terburu-buru dalam menerima tawaran, terutama jika terdengar terlalu menguntungkan. Nah, sebagai negosiator, kita itu dituntut untuk selalu teliti dan waspada terhadap setiap detail kecil dalam kesepakatan. Hal ini sangat krusial untuk meminimalisir risiko teknis maupun operasional yang mungkin muncul di masa depan. Lalu, untuk penerapannya, kita bisa menghitung ulang risiko, mengevaluasi perubahan proposal, dan tidak tergoda dengan harga yang murah. Oke, selanjutnya untuk poin ke-7 itu ada curiosity atau kemampuan untuk terus menggali informasi guna memahami kebutuhan, kepentingan, dan situasi pihak lain. Nah, rasa ingin tahu yang tinggi memungkinkan kita untuk menggali informasi lebih dalam dan memahami kebutuhan serta motif pihak lawan secara lebih baik. Dengan memahami perspektif mereka, kita bisa merancang sesuai solusi yang lebih efektif dan menguntungkan kedua belah pihak. Nah, manfaatnya itu informasi menjadi sumber kekuatan, membuka peluang solusi baru, dan kita itu dapat menciptakan posisi tawar-menawar yang lebih baik. Selanjutnya yang ke-8 ada numerical reasoning atau penalaran numerik. Kemampuan untuk mempertimbangkan skenario bagaimana jika dengan lebih mudah. Kemampuan merekayasa skenario trade-off yang berbeda melalui perhitungan cepat memungkinkan negosiator mengekspos peluang yang mungkin tidak terlihat. Contohnya adalah, yang pertama ada menghitung implikasi dari setiap pergerakan, kedua seperti diskon 1% atau perpanjangan waktu 1 minggu. Yang ketiga, membantu negosiator merespon proposal dengan pemahaman yang jelas tentang nilai yang terlibat. 9. Ada creativity atau kreativitas. Kemampuan mengeksplorasi dan membangun kemungkinan-kemungkinan. Solusi kreatif tidak hanya membantu menyelesaikan kebuntuan, tetapi juga membantu dalam mempertukarkan ide sebagai bagian dari menciptakan nilai lebih. Bentuk kreativitas, negosiator kreatif dapat menghubungkan dan mengemas variabel-variabel seperti volume, waktu, ataupun spesifikasi dengan cara yang berbeda. Mereka juga melihat melampaui variabel yang menjadi ukuran mereka, menyadari bahwa nilai tambah mungkin datang dari tempat lain. Ke-10 ada humility. Because humility is powerful. Humility adalah sikap yang menempatkan kepentingan hubungan dan kesepakatan di atas ego pribadi. Artinya, dalam proses negosiasi, kita tidak hanya fokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga berusaha memahami dan menghargai pihak lain. Sikap rendah hati sangat penting karena dapat menciptakan suasana komunikasi yang lebih baik dan nyaman. Ada beberapa dampak positif dari sikap humility dalam negosiasi. Yang pertama, dapat membangun rasa hormat antara kedua belah pihak. Yang kedua, dapat mengurangi konflik atau perdebatan yang tidak perlu. Yang ketiga, dapat mendorong kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat dan proses negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan, tetapi ingin mencapai kesepakatan bersama. Proses negosiasi biasanya dilakukan melalui interaksi langsung yang melibatkan pertukaran informasi, penawaran, dan argumentasi.
Negosiasi juga bersifat dinamis dan fleksibel, artinya setiap pihak harus mampu menyesuaikan strategi dan posisi sesuai dengan situasi yang terjadi. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang rasional dan persuasif sangat penting agar kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan kata lain, tujuan utama negosiasi bukan hanya untuk menang, tetapi untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang prinsip kesepakatan dan etika negosiasi. Jadi tujuan utama dari negosiasi itu kan adalah mencapai kesepakatan bersama untuk saling menguntungkan antara satu sama lain. Nah, kesepakatan ini bersifat meningkat dan menjadi dasar dari kerjasama antar pihak. Dalam prosesnya, negosiasi itu harus dilakukan dengan itikat baik, kejujuran, serta hasil saling menghargai. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang ke depannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, negosiasi tidak hanya menghasilkan kesepakatan yang adil, tetapi juga efektif dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat. Oke, kita akan masuk ke studi kasus tentang merger antara Gojek dan Tokopedia yang terjadi pada tahun 2021 kemarin. Jadi Gojek dan Tokopedia ini melakukan merger dan menghasilkan perusahaan baru yang namanya itu Goto. Nah, Gojek itu memiliki kekuatan di bidang transportasi dan pembayaran digital, sedangkan Tokopedia itu unggul dalam e-commerce-nya. Meskipun memiliki tujuan yang sama, keduanya itu tetap menghadapi perbedaan dalam kepemilikan dan strategi bisnisnya. Melalui proses negosiasi yang melibatkan manajemen dan investor, kedua pihak itu menyepakati pembentukan Goto sebagai perusahaan induknya. Jadi hasil dari merger ini menjadi contoh keberhasilan negosiasi karena mampu menciptakan solusi yang saling menguntungkan antara satu sama lain, memperluas pasar dan meningkatkan nilai perusahaannya. Oke, kesimpulan dari materi yang sudah kelompok kami presentasikan, waktu adalah aset strategi yang berfungsi sebagai instrumen kekuasaan. Siapa yang mampu mengelola tekanan tenggat waktu dan resiko masa depan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Keberhasilan proses ini bergantung pada karakter negosiator yang memiliki disiplin emosi, keberanian, dan kreativitas untuk mencapai suatu solusi. Melalui komunikasi yang etis dan argumentasi rasional, negosiasi bertujuan menghasilkan kesepakatan yang meningkatkan serta menjaga keberlangsungan hubungan kerjasama antara pihak satu dan pihak lainnya dalam jangka yang panjang.